أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwatul iman, bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar di dalam memahami agama sekaligus belajar untuk memperbaiki diri. Banyak hal yang harus kita perbaiki pada diri kita, baik itu pemahamannya maupun pengamalannya. Banyak hal-hal yang masih belum baik yang ada pada diri kita yang perlu diperbaiki, baik dalam akidah, muamalah maupun akhlak. Banyak hal-hal yang harus kita benahi. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, Babu As-Sabr, bab tentang sabar. Hadis tentang Rasulullah SAW menjumpai seorang wanita yang menangis di kuburan putranya yang meninggal. Lalu Nabi diusir. Setelah Nabi memberikan nasihat. Ini Masya Allah ya. Jadi Nabi diusir setelah dicaci, setelah dicela, kemudian Nabi diusir. Ini luar biasa. Yang menarik adalah apa? Rasulullah tidak marah dengan celaan wanita tersebut dan beliau itu manut diusir. Manut, ngerti manut ya? Apa? Nurut. Kan wanita, kamu ngomong enak, kamu ngomong karena kamu nggak mendapat musibah yang aku terima. Sekarang, ini ala nafsi, pergi kamu dari sini. Dan Nabi pun tidak banyak ngomong. Nabi pun pergi, ya sebagaimana permintaan wanita tersebut. Ini yang sangat menarik jemaah sekalian. Ya, ini yang sangat menarik bagi kita semua. Nah,
Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia, maka dengan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertemuan yang lalu sudah kita pelajari berapa? Berapa pelajaran? 6 pelajaran. Apa saja? Yang pertama? Oh, itu rahasia indah di balik musibah. Nggih. Nah, sekarang kita ambil pelajaran hadis itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Nabi diusir itu. Ya. Pelajaran dari kasus Nabi diusir. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, apa? Kesabaran yang dipuji oleh Allah, ya, as-sabr yuhmadu alaih. Kesabaran yang dipuji oleh Allah itu adalah inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama terjadi. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Ya. Jadi kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabar pada saat awal terjadinya masalah. Wanita ini sabar itu setelah beberapa hari. Kan sebelumnya wanita ini sabar apa enggak? Tidak sabar, dia menangis, meronta di kuburan anaknya itu. Setelah beberapa hari, setelah ditunjukkan, diingatkan bahwa yang Anda celatu, yang Anda celah itu adalah Nabi, maka dia baru sadar dan dia baru sabar. Itu setelah beberapa hari. Kesabaran beberapa hari ini berbeda dengan awal terjadinya musibah. Lah yang dituntut oleh Allah Ta'ala sabar yang dimaksud di dalam ayat-ayat fasbir alama asobab, bersabarlah atas musibah yang kamu alami. Itu adalah sabar di awal terjadinya musibah. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adapun kesabaran setelah beberapa hari, semua orang pasti menjalani begitu, ya pasti sabarnya. Karena sudah banyak nasihat-nasihat yang masuk, hiburan-hiburan yang datang kepada kita, teman-teman yang mengunjungi kita, kerabat-kerabat yang mendatangi kita, hadiah-hadiah yang kita terima, motivasi-motivasi yang kita terima, maka secara otomatis dengan berjalannya waktu, jeda beberapa saat setelah ujian, hati kita sabar iku wis lumrah. Masih wong gak ngaji ya ngono. Paham ya? Semua begitu, karena memang sudah berlalu dengan waktu-waktu yang kritis. Waktu yang kritis itu kapan? Awal terjadinya musibah. Itu. Nah, iki sing abot niku Pak, sabar di awal terjadinya musibah itu yang berat. Makanya bagaimana kiat-kiatnya? Langkah-langkahnya supaya kita begitu kita dapat musibah itu mboten panik, ketika kena musibah tidak goncang, ketika kena musibah itu tidak berkeluh kesah, itu bagaimana caranya? Pertama, ya ini sikap seorang muslim ketika mendapat musibah. Langkah pertama seorang muslim, biar nanti langsung cair, pikiran kita seger, hati kita lapang. Ya, sedih itu tetap loh Pak. Paham ya? Makanya saya pesan ke jenengan, kalau panjenengan itu datangi teman, mengunjungi teman yang kena musibah, itu teman kita jangan dilarang sedih. Wis ojo sedih Mbak lo, ya. Ngawur.
Wong bojo mati jare gak sedih. Ini salah, jadi nasihat begitu tuh salah, nggak mempan Pak. Boten mandi, boten mandi. Ya, jadi kalau kita ketemu teman yang kena musibah dengan nangis yang histeris ya sudah, jenengan saya yakin bisa menjalani. Nangis tidak masalah, sampai nangis tidak apa-apa. Ya, sedih wajar, saya pun akan mengalami yang sama. Menurut enteng pikirannya itu. Berarti gak aku tak sumpek kan. Kalau seandainya saya jadi jenengan pun juga akan mengalami hal yang sama. Namun jangan berlebihan. Ayo, sudah waktunya banyak berdoa kepada Allah. Jenengan kan selama ini ngaji, jenengan kan selama ini ahli sholat. Ayo berdoa kepada Allah. Waktunya banyak berdoa, libatkan Allah. Sedih itu gak masalah, boleh, gak dilarang. Itu justru malah kenapa? Seger pikirannya. Nek sampean ngandani, wis Mbak, ojo nangis ae Mbak, ojo sumpek, ojo sedih. Gak bisa. Dan itu gak mempan, nasihat seperti itu gak mandi, karena gak cocok dengan keadaannya. Situasinya mboten pas. Ya, terus ditambahin mana? Wis ojo dieling-eling ae ngono sampean. Lah iku nek sing mati krungu mel gak greget ndelok sampean. Ini kalimat-kalimat yang enggak pas beri nasihat itu. Iya. Saya alhamdulillah setelah di Celadu Jamaah itu pengalaman akhirnya. Iya, pernah di Celadu Jamaah karena sakit, minta nasihat. Ustaz pun dinasihat, nggih sing sabar Bu, saya ini sakit Ustaz. Iya, lah aku dikongkon ngomong nasihat nang lapo. Nah, sejak itu saya berpikir kira-kira kalimat apa yang pas ini ya. Akhirnya sejak itu saya nggak pernah nyuruh sabar ke jamaah saya ini. Nggak pernah nyuruh sabar. Ustaz, gimana saya harus sabar? Yo, Bu, perlu tak sabar ya. Akhirnya kita ajak ngobrol itu tadi Pak. Dijak ngobrol, dijak berpikir, dijak merenung, justru malah anteng pikirannya gitu. Saya sedih Ustaz. Tidak apa-apa, silakan sedih. Nangis boleh silakan. Yang penting ojo cerik. Mune ku malah guyu Pak. Sama niki sakit mau Ustaz. Nah ini aja cerik-cerik wis gede. Bon ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan setiap kali dapat musibah. Setiap kali mendapat musibah, yang pertama adalah istighfar kepada Allah Ta'ala. Perbanyak istighfar. Ya, karena faidah istighfar itu sangat banyak sekali. Dan salah satu sebab-sebab terjadinya musibah di antara kemungkinan besar adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, adanya dosa-dosa yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua hendaknya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW mendapat musibah, beliau bertahmid kepada Allah. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam segala keadaan. Ini menunjukkan tentang husnudzon kepada Allah. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, cuma bacaannya tadi aja get-get Pak. Jangan keras-keras. Barangkali ada mertua meninggal, alhamdulillah. Kok salah paham Pak? Khawatirnya apa? Salah paham. Gue pikir untuk warisan. Padahal itu yang dilakukan oleh Nabi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Niku duduk nih kita itu husnudzon kepada Allah. Allah itu tetap maha terpuji dalam setiap keadaan. Itu maknanya. Walaupun kita mendapat musibah, walaupun kita mendapat cobaan, Allah tetap maha terpuji. Itu maksudnya. Jelas? Pun itu yang kedua. Yang ketiga, istirja. Mengembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan urusan ini kepada
Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu dengan hati yang penuh kesadaran. Ojo diomong karo lambe tok. Kalau kita ngomong, bibir kita saja mengatakan inna, sedih tetap sedih. Tidak bisa hilang sama sekali dan tidak berkurang. Yang menjadikan innalillahi, kalimat innalillahi itu meringankan beban kita. Sadar betul apa yang kita miliki itu milik Allah semuanya. Jangan pernah memiliki sesuatu itu sehingga abot nek kelangan niku, Pak. Paham ya? Jadi mulai sekarang itu ditanamkan sebuah pemahaman. Semua yang ada di sekitar kita itu milik Allah dan pasti akan berpisah dengan kita. Kudu disiapne mulai saiki. Kudu disiapne mulai saiki. Ya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, itu akan berpisah. Makanya pesan malaikat Jibril kepada Nabi SAW apa pesannya? Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Perhatikan nasihat ini. Cintai siapa saja yang kamu sukai. Cintai dengan kecintaan sesuka hatimu. Ya ahbib ma syi'ta. Cintai sesuka hatimu. Siapa saja, apa saja silakan kamu cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarriqu. Kamu akan dipisah dengan apa yang kamu cintai ini. Ngoten. Sampeyan kali kula kok pisah dengan istri yang kita cintai, pisah. Bu istri dulu, bu bapak dulu. Enak ndi? Pak. Sapa sing dhisik iki? Bareng dah. Sakno anak-anak. Bapaknya ngalah dhisik. Terus gak penting dhisik kering juga penting, sing penting bagus nantinya gitu loh. Kalau ibu dhisik monggo. Gitu. Kalau keri-keri mau. Enggak penting ya, awal akhir enggak penting, yang penting kematiannya itu dalam kebaikan. Harus siapkan itu. Kita akan pisah dengan anak-anak kita suka atau tidak suka. Dengan cara Allah memisahkannya itu, Pak. Bisa jadi dengan kematian, bisa jadi dengan adanya kasus, bisa jadi dengan adanya cobaan, bisa kita. Ya, jadi perpisahan itu tidak mesti dengan kematian. Seperti anak-anak setelah menikah lupa dengan orang tuanya karena terpengaruh dengan pasangannya yang mendoktrin, kamu harus taat sama suami, kemudian suaminya melarang kepada ibunya. Itu banyak terjadi di zaman sekarang ini. Ya, banyak terjadi di zaman sekarang. Maka siapkan segala sesuatu itu akan pun. Jadi yang ketiga apa? Istirja kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam doa ini macam-macam, Pak. Dalam doa itu macam-macam. Pertama, minta kebaikan dari musibah ini. Minta kebaikan dari musibah ini. Sebagaimana yang dibaca oleh Nabi, Allahumma jurni fi musibati. Ya, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Jadi kalau waktu kita kena musibah apapun bentuknya, ketika kita bersandar dan minta tolong, ya Allah beri kebaikan, beri pahala atas musibah, itu ringan nanti hati itu. Ringan insya Allah. Karena kita tidak lagi melihat musibahnya, tapi kita menanti apa? Pahala yang disiapkan oleh Allah. Itu, beri aku pahala dari apa yang menimpaku ini. Kemudian wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Dan beri aku ganti yang lebih baik dari yang telah hilang ini. Itu, beri aku ganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Ini doa pertama. Doa pertama, minta kebaikan dari musibah itu. Jadi supaya musibah itu mendatangkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kuatkan doa, minta kelapangan hati kepada Allah. Yang kedua, minta apa? Kelapangan hati kepada Allah. Dengan doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Ini sempit hati saya, susah hati saya, sedih dengan musibah ini. Lapangkan hati saya. Minta tolong pada Allah. Ya.
di sela-sela ibadah, di sela-sela sholat, di sela-sela zikir. Jadi empun nangis, nangis nggak masalah, tapi kemudian jangan sekedar ngelihat masalah ini, nggak akan selesai Pak, tambah ruwet. Ini tolong diingat-ingat betul ya, tolong diingat-ingat betul. Masalah apapun yang kita alami, coba ini dilakukan nanti. Musibah apapun bentuknya, coba ini dijalankan. Coba ini dijalankan. Itu sangat mujarab Pak obatnya ini. Ya Masya Allah. Jadi yang kedua minta apa? Berdoa apa? Minta dilapangkan hatinya oleh Allah. Rabbi shrah li sadri, lapangkan hati saya. Ya. Karena orang kena musibah itu mesti sedih. Gimana? Tapi dengan hati yang dilapangkan Allah, ini kan urusan Allah hati ini Pak. Makanya kan Allah mengatakan apa? Annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang telah membuatmu menangis maupun tersenyum. Berarti yang membuat gembira atau sedih siapa? Allah. Ini urusan hati, makanya libatkan Allah yang memegang hati. Nanti termasuk kalau sampean mondokno anak lah kudu gak kerasan nih pertama kali. Nggih mboten. Nek menghadapi anak mati jangan apa sampean. Apa yang Anda lakukan? Wis sok nangis saya wis gede ngono ya. Keliru. Anak kangen wong tua gak tahu kepisah Pak. Gak boleh dilarang. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, lapangkan hati anak saya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak balik, sabbit qalbahu. Teguhkan hati anakku ini. Ya, teguhkan hati anakku di atas agamamu. Ya, washrah sadrahu, lapangkan hatinya. Fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu ini. Wasabbit aqdamahu, teguhkan pendiriannya. Itu. Ono arek nangis during-uring tambah. Ngono iku tambah kudu gak kerasan, tambah berontak Pak mangke. Keliru. Enggak apa-apa nak nangis, semua bapaknya nangis ngono lho. Ya jangan dilarang anak nangis itu. Arek nangis kangen gak oleh. Ojo cengeng. Biarkan, itu bentuk kasih sayang pada jenengan. Kalau jenengan larang, jenengan benci sama cengengnya nanti, nah anak akhirnya alergi ngeliat jenengan gimana? Piye kira-kira? Biarkan dia mencintai kita, biarkan dia mencintai kita, biarkan dia kangen sama kita. Lah kita sibuk kepada Allah. Pun paham ya? Kalau dewe nggih ngoten nangis. Nang bisa dengan anak. Kadek kait di napa? Oleh petang dino nulis ngene surat kan. Difoto ustadz dikirim. Abi, aku kangen sama Abi. Aku minta maaf kalau selama ini aku ngeyel. Doakan aku Abi ya, aku kangen. Saya mau ngono gak nangis saya. Nek gak nangis ini sampe niki ora gedhek. Wong arek kangen kok gak oleh jarno. Dan itu bentuk anakku hatiku lembut anak ini. Isok nangis iku ndudono anak sampean niku lembut. Ojo dilarang. Ojo dilarang walaupun kon iku wis gedhe nangis sampe cengeng. Jangan, itu kelembutan hati. Nanti kalau anak gak bisa nangis selamanya gimana? Ayo, delok sampean mati yo gak nangis. Piye kira-kira? Delok sampean kecelakaan yo guyang-guyu piye kira-kira? Ini kekeliruan sikap orang tua. Makanya perlu nanti ada kajian yang menarik nanti ya. Apa kajian itu? Mengatasi kenakalan orang tua. Itu perlu dikaji. Gak tahu dibahas ya? Gak tahu ya? Sampai anak itu saya nakal-nakal dikira anak. Padahal anak nakal itu gara-gara nakalnya bapak kapan-kapan dibahas. Ya? Dibahas. Ojo mati dhisik. Saya dibahas dulu. Iya banyak kesalahan-kesalahan kita diungkap Kak, Masya Allah. Jadi durhakannya anak itu banyak kedurhakan kita. Terus terang, kalau sampai sama ini tanggung jawab tentang anak itu masih banyak yang belum kita tunaikan. Terutama bapak-bapak nih. Banyak tanggung jawab yang tidak ditunaikan kepada anak-anaknya nih. Nah cuma gak tahu dibahas, memang kan gak usah dibahas. Saya gak konangan.
Nggih, Pak. Engko nek dibahas itu banyak kesalahan kita itu, Pak. Banyak. Apalagi kalau kita ini cuma ngisi tugasku dari nafkah, yang penting anakku tak sekolah, tak sekolah tak pendidik. Ya kesalahan besar ini, kesalahan besar. Gak ning kono tok, Pak. Anak itu butuh figur, butuh pendampingan, butuh hiburan, butuh teman yang baik. Orang tua yang pertama. Orang tua, ya. Sampun. Doa tadi meliputi apa saja? Satu, doa minta kebaikan. Dua, apa tadi? Minta kelak. Yang ketiga, doa yang kita minta pada saat kena musibah itu apa? Minta selamatkan oleh Allah dari beban yang tidak mampu kita bawa. Ya, minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan agar kita dilindungi dari musibah yang kita gak sanggup membawanya. Ya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan ujian kepadaku. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ya, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Insyaallah waktu kena musibah itu langsung disambut dengan sikap-sikap ini, insya Allah akan cair hati kita. Hati kita akan kokoh, hati kita akan kuat, pikiran kita akan jernih. Dan itu nanti kalau satu kali kena musibah kita biasakan begitu. Nanti ada musibah lagi, begitu pula kita melakukan. Nanti kalau sudah terbiasa, kita semakin matang dan sikap dewasa kita semakin terasa sekali. Sehingga nanti yang kita takutkan dalam musibah bukan musibahnya lagi, Pak, nanti. Satu, pada saatnya kalau sudah matang ilmu ini dan kita sudah terlatih demikian, yang kita takutkan bukan musibahnya, tapi apa? Sikap yang tidak benar. Sehingga ketika yang menyedihkan kita bukan musibahnya itu. Ya, tidak lagi di sana kita letaknya. Sedih tetap, tapi sampai kemudian ibadah berkurang, semangat berkurang, tidak sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Sehingga nanti pada saat puncak-puncaknya kita bisa merasakan nikmatnya musibah. Allah. Bisa merasakan apa? Nikmatnya musibah. Itu bisa kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan. Bon. Ini pelajaran yang pertama. Jadi kesabaran yang dipuji oleh Allah itu adalah apa? Kesabaran di awal terjadinya musibah. Bon. Pelajaran berikutnya, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifqahu bil jahil. Hadis ini menunjukkan tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua apa? Hadis ini menunjukkan tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, warifqahu dan kelembutan hati beliau bil jahil, menghadapi orang-orang yang jahil. Ini. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang memang tidak ngerti, itu kudu lembut sikap kita ini. Tidak setiap orang yang berbuat kurang ajar itu mesti disikapi dengan kemarahan. Wanita ini punya adab gak ini? Dengan Rasulullah, wanita tadi loh. Sing nyeladu Nabi beradab apa enggak? Enggak beradab. Ini kan kurang ajar saja. Mosok Nabi diceladu, diusir. Tapi karena Nabi itu tahu dia itu orang awam, maka sangat lembut. Sama dengan kita, ada orang mencaci maki agama, mencela agama, maka ada wanita-wanita muslimah mencaci maki orang yang beribadah, ya, mentertawakan. Ini orang kejahilan saja ini. Orang-orang jahil saja. Nang kula mbek sampean kadang-kadang enggak telaten. Ana wong ngilokno kunut nazilah. Ana wong kunut nazilah. Entek umat iki. Lho nggih mboten. Lah coba kalau sampe dadi nabi kira-kira gak entek umat iki. Ana wong mencela kunut nazilah, azab mereka Allah, hancurkan mereka. Ngono dongane.
Lah nek kula mbek sampeyan dadi nabi lah yo entek umat iki. Lho nggih mboten, Pak? Coba kita lihatlah Rasulullah SAW ini. Makanya di sini akan saya hadirkan ya beberapa riwayat yang sangat menakjubkan yang bisa kita jadikan renungan bagi kita semua. Apakah seperti itu cara kita mensikapi kesalahan? Yang sering terjadi sebuah kesalahan adalah kita tidak bisa mensikapi sebuah kesalahan. Ya, coba. Apalagi kita sudah ngerti ini nggak boleh, ternyata ini haram, ternyata ini haram. Nah, begitu sudah tahu apa yang kita lakukan. Nah, coba apa yang kita lakukan? Nah, contoh kita setelah ngaji, kan sak wis ngaji nih kita Pak, jenengan kali kok ngerti hukum-hukum. Nggih mboten? Oh, ternyata pacaran itu ora oleh. Iku kan sak wis ngaji. Biyen ayo biyen sampean ketemu ning ndi? Makanya bagaimana mensikapi sebuah kesalahan itu yang paling penting. Ini yang seringkali terjadi kekeliruan, terutama kita bagi para orang tua. Gitu loh. Terutama kita bagi orang, bagaimana mensikapi anak-anak yang salah, anak-anak yang keliru. Masya Allah banyak Pak, nanti kalau dipelajari secara psikologis itu banyak yang tidak tepat. Bon, kita lihat ayat-ayatnya terlebih dahulu, di mana Rasulullah SAW itu ditegur langsung oleh Allah, langsung dikasih modal oleh Allah bagaimana mensikapi orang-orang yang awam ini. Pertama, kita buka surat 7 199. Surat 7 199. Sampai ke panggilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nggih, silakan. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jaga pendidikan orang-orang yang baik. Insyaallah. Khudil af. Pertama kata Allah apa? Jadilah kamu pemaaf. Jadilah kamu pemaaf. Perhatikan Pak, ini salah satu faedah doa terbesar yang dibaca oleh Nabi saat bulan paling utama di malam paling utama. Bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Malam paling utama apa? Lailatul. Doa termulia pada hari itu apa? Doa paling utama pada malam itu apa? Kok bingung loh? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka jadilah pemaaf. Jadi pemaaf, memaafkan orang-orang di sekitar kita. Para orang tua yang mungkin mangkel dengan anaknya, maafkan kesalahan anak. Suami yang dibuat mangkel istrinya, maafkan istri. Ya, istri yang dibuat mangkel suami, maafkan suami. Meniku atine ngomong enak Ustaz ngomongi. Maaf itu ngenteng no masalah. Selama maaf itu belum ada, Anda tersiksa dengan mangkel itu. Betul apa Pak? Mangkel itu ganjel nang ati Pak. Selama mangkel itu ada, seperti jenengan tuh kena selilit, kanok tenangi ilatiku ogel-ogel terus. Gimana? Tahu selilitan mboten? Selilitan. Seperti itu mangkel di dalam hati itu seperti selilit yang nyelempit di tengah-tengah
gigi. Untu niku ilat niku gak ono menenge, Pak. Kogel-kogel. Lha nggih mboten? Coba sampean rasakno. Lha wong ini kok dipelihara, maafkan, selesai sudah. Jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Apalagi seorang dai harus lapang hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, itu pertama yang diperintahkan Allah kepada. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Tetap perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Artinya apa? Itu wong ojo diladeni. Tiga hal. Perhatikan. 3 hal. 1, jadilah pemaaf. Yang kedua, tetap menjalankan perintah amar ma'ruf. Yang ketiga, ini tugas Nabi. Makanya Nabi ini sibuk dengan dakwah. Dicaci maki orang, dihujat orang ngereken. Wa'arid anil jahilin. Tinggalkan mereka. Ojo direken. Pepatah bahasa Indonesia sakjane kita itu sudah diajari. Biarkan anjing, tapi nek tangga sampeyan ojo muni ngono sampeyan. Sawat watu. Biarkan mereka menghujat, mereka menghina, mereka mencaci, mereka mencela, mereka menuduh, mereka memfitnah. Itu irama dakwah. Paham? Ada teman-teman, lah ya Ustaz, saya itu heran. Kenapa mereka kok benci sama kita yang mengamalkan sunnah? Gimana menurut Ustaz? Aku malah heran delok sampean. Kenapa kok gak paham-paham jenengan ini? Hah? Orang menjalankan iman itu sejak dulu. Panjenengan kalau sudah mengikrarkan saya beriman, panah fitnah itu diarahkan kepada Anda. Paham ya? Makanya kalau sampai saya kata hijrah itu ojo melok bombingnya.